Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desti Suci Ramadana, NPM 18110600120 kelas D semester 5, akan membahas materi buah naga dengan dosen pengampu Ibu Rizky Nisfiramdini, MSI, dalam mata kuliah Hortikultura. Adapun materi bahasan dalam video ini adalah deskripsi tanaman yang meliputi klasifikasi, ciri-ciri, kandungan nutrisi, manfaat tanaman, syarat tumbuh, teknik dan cara budidaya, kendala budidaya, dan solusi. Adapun bahasan yang pertama yaitu deskripsi tanaman, meliputi klasifikasi. Pada buah naga ini memiliki kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Dicotyledone, ordo Carcatales, famili Cactaceae, genus Hylocereus, spesies Hylocereus polyrhizus itu untuk daging yang berwarna merah, dan Hylocereus undatus untuk daging yang berwarna putih. Submateri yang kedua yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri dari tumbuhan buah naga ini, yang pertama, tumbuhan ini tumbuh dengan cara merambatkan dengan menjalarkan batangnya yang berwarna hijau. Yang kedua, kulit buah naga memiliki bentuk yang mirip dengan sisik yang berlapis-lapis dengan warna kulit yang berwarna merah muda keunguan dengan ujung pada sisiknya berwarna hijau. Yang ketiga, buah naga memiliki lapisan lilin pada kulitnya. Yang keempat, tekstur daging buahnya sangat lembut dengan banyak sekali kandungan air di dalamnya. Yang kelima, rasa daging terkadang hambar namun ada juga yang manis. Kandungan senyawa aktif yang berada di dalam buah naga, yang pertama ada vitamin C, kedua vitamin B2 dan B3, yang ketiga magnesium, yang keempat kalsium. Nah, di sini ada gambar tanaman dari buah naga. Di situ ada pohon dari buah naga, dan di situ ada macam-macam jenis dari buah naga. Ada buah naga yang dagingnya berwarna merah, ada yang berwarna putih, dan ada yang daging berwarna putih dengan kulit berwarna kuning. Materi yang kedua yaitu manfaat tanaman. Terdapat banyak manfaat buah naga ini untuk kesehatan. Adapun manfaatnya, yang pertama, baik untuk pencernaan dikarenakan buah naga mengandung prebiotik yang berfungsi untuk menjaga kestabilan perkembangan bakteri baik. Secara khusus, buah naga mendorong pertumbuhan probiotik Lactobacilli dan Bifidobacteri yang membantu dalam proses pencernaan. Kedua, meningkatkan sistem imun. Buah naga mengandung vitamin C dan terdapat antioksidan sehingga dapat meningkatkan sistem imun di dalam tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kadar zat besi. Buah naga ini mengandung zat besi juga vitamin C yang terkandung dapat menyerap zat besi. Zat besi ini sangat penting dalam tubuh dikarenakan berfungsi meningkatkan oksigen untuk mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh dan menghasilkan energi. Yang keempat, dapat menstabilkan tekanan darah. Nah, buah naga ini mengandung magnesium yang dapat menstabilkan tekanan darah. Kelima, kaya akan cairan. Buah naga mengandung cairan yang cukup tinggi sehingga dapat mencegah dehidrasi. Keenam, tinggi serat. Buah naga memiliki serat yang tinggi, dapat memenuhi kebutuhan serat harian, juga dapat membantu dalam proses pencernaan kita. Yang ketujuh, mengurangi jerawat. Nah, buah naga ini bisa dibuat masker karena buah naga ini mengandung vitamin C yang dapat mengurangi proses peradangan pada wajah akibat jerawat. Bahasan yang kedua yaitu syarat tumbuh dari tanaman buah naga. Tanaman buah naga adalah tanaman dengan iklim tropis, artinya tanaman ini mudah tumbuh di mana saja di berbagai kondisi lingkungan. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar tanaman ini dapat tumbuh dengan subur. Yang pertama yang harus diperhatikan yaitu intensitas sinar matahari sekitar 70-80%,
Terus curah hujan sekitar 60 mm per bulan atau sekitar 720 mm per tahunnya. Yang ketiga, tinggi permukaan tanah sekitar 0 sampai 300 mdpl. Keempat, untuk suhu sekitar 26 sampai 36 derajat Celcius. Kelima, perhatikan kelembapan. Kelembapannya itu sekitar 70 sampai 90%. Keenam, perhatikan pH di tanah. pH-nya itu pada skala 6,5 sampai 7. Bahasan yang selanjutnya yaitu ada teknik dan cara budidaya. Tanaman buah naga ini dapat diperbanyak dengan dua teknik. Yang pertama dengan cara generatif, yaitu dengan cara memperbanyak tanaman melalui biji. Benih diambil dari bijinya. Sedangkan cara yang kedua yaitu cara vegetatif, sering digunakan karena lebih mudah serta sifatnya yang menurun dari induknya. Langkah-langkah vegetatif ini salah satunya yaitu penyetekan. Yang pertama, penyetekan diambil dari batang atau cabang tanaman yang pernah berbuah, setidaknya 3-4 kali. Ini dilakukan agar hasil stek lebih cepat berbuah dan hasilnya sudah ketahuan dari buah sebelumnya. Kedua, pilih batang minimal berdiameter 8 cm, keras, tua, berwarna hijau keabu-abuan, dan sehat. Yang ketiga, potong batang kira-kira 80-120 cm. Jangan dipotong semuanya, sisain kurang lebih 20%, bagian 80% dijadikan bibit. Yang keempat, potong-potong batang yang akan dijadikan bibit berukuran sekitar 20-30 cm. Ujung bagian atas itu dipotong rata, sedangkan yang bawah itu dipotong meruncing, gunanya untuk ditancapkan ke tanah. Kelima, potong stek setidaknya 4 mata tunas. Keenam, diamkan batang yang telah dipotong-potong tersebut hingga getahnya kering. Apabila langsung ditanam, kemungkinan getahnya itu akan busuk. Untuk menghindari tumbuh jamur, batang bisa diberi larutan fungisida. Yang ketujuh, siapkan polybag yang sudah diisi dengan media tanah, lalu tancapkan bagian yang runcing tadi ke dalam media tanam sedalam 5 cm. 8. Berikan sungkup untuk melindungi stek tersebut. Siram 2-3 hari dalam 3 hari sekali gitu. Ke-9, setelah 3 minggu muncul tunas pertama, buka sungkup agar mendapatkan cahaya matahari penuh. 10. Pemeliharaan bibit berlangsung kurang lebih 3 bulan. Ukurannya itu sekitar 50-80 cm. Tadi kita sudah bahas teknik, sekarang cara budidayanya. Yang pertama, persiapan budidaya. Untuk persiapan budidaya itu kita buat yang panjatnya dulu. Dalam budidaya tanaman buah naga ini memerlukan tiang panjat untuk menopang tumbuhnya tanaman. Tiang panjat itu biasanya dibuat dari beton permanen. Bentuknya bisa pilar segi 4 atau silinder berdiameter 10-15 cm. Tingginya itu sekitar 1-2,5 meter. Tiang panjat ditanam sedalam 50 cm, ujung atas diberi penopang berupa kayu atau besi berbentuk plus, tambah besi bentuk lingkaran atau bisa dari ban motor bekas sehingga ujung atas berbentuk setir mobil. Nah, itu seperti yang ada di gambar. Dalam persiapan budidaya, kita juga harus pengelola tanah. Setelah tiang panjat siap dibuat, buat lubang tanam berukuran 60-60 cm dengan kedalaman 25 cm. Posisi tiang panjat persis terletak di tengah-tengah lubang
tanam tersebut. Campur pasir dengan tanah galian untuk menambah porositas tanah. Tambahkan pupuk kompos atau pupuk kandang yang sudah siap. Tambahkan juga dolomit atau kapur pertanian karena buah naga butuh banyak kalsium. Jadi harus ditambahkan kapur itu. Aduk bahan tersebut hingga rata. Timbun lubang tanam dengan campuran media tadi, lalu siram dengan air. Biarkan lubang tanam yang sudah ditimbun kembali tersinar matahari. Setelah 2-3 hari, beri pupuk TSP sebanyak 25 gram. Beri pupuk melingkari tiang panjat dengan jarak sekitar 10 cm. Diamkan kurang lebih 1 hari. Kedua, penanaman bibit buah naga. Untuk satu tiang panjat, beri 4 bibit tanaman buah naga. Bibit buah naga ditanam mengelilingi tiang panjat. Jarak antar tiang panjat dengan bibit itu sekitar 10 cm. Bibit dipindahkan dari polybag. Gali tanah sedalam 10-15 cm atau sesuaikan dengan ukuran bibit yang tadi. Kemudian tanam bibit. Setelah itu ikat batang bibit buah naga tersebut hingga menempel pada tiang panjat. Ikat setiap tanaman tumbuh menjulur sepanjang 20-30 cm. Ikatannya jangan terlalu kencang agar memberikan ruang gerak pertumbuhan dari tanaman buah naga. Dalam budidaya buah naga ini kita harus melakukan pemupukan dan perawatan juga. Yang pertama, pemupukan pada pertumbuhan awal harus mengandung banyak unsur nitrogen. Nah, harus diperhatikan unsur nitrogennya. Pada fase berbunga atau berbuah, gunakan pupuk yang banyak mengandung fosfor dan kalium. Pemupukan dengan menggunakan pupuk kompos atau pupuk kandang diberikan selama 3 bulan sekali. Penyiraman. Penyiraman itu dapat dilakukan dengan mengalirkan air melalui parit, drainase, bisa juga dengan sistem irigasi tetes sehingga lebih hemat air. Penggunaan dengan parit drainase dilakukan dengan merendam parit selama kurang lebih 2 jam. Bisa dilakukan dengan irigasi tetes. Setiap lubang tanam disiram dengan air sebanyak 4-5 liter. Penyiraman dilakukan 3 kali sehari di musim kemarau atau sesuai dengan kondisi dari tanah. Penyiraman dikurangi saat sudah berbunga atau berbuah. Pengurangan penyiraman ini gunanya untuk menekan pertumbuhan tunas baru sehingga pertumbuhan buah dapat maksimal. Dalam perawatannya kita juga harus memangkas. Ada 3 tipe pemangkasan untuk budidaya tanaman buah naga ini. Yang pertama, pemangkasan untuk membentuk batang pokok dilakukan pada bibit tanaman. Yang pada stek tadi yang pertama. Yang kedua, pemangkasan membentuk cabang produksi dilakukan pada tunas yang tumbuh pada batang pokok. Ketiga, pemangkasan peremajaan dilakukan terhadap cabang produksi yang kurang produktif. Biasanya sudah berbuah 3-4 kali. Hasil pemangkasan peremajaan ini bisa dijadikan sumber bibit tanaman untuk stek tadi, ya kan, bisa. Proses pemanenan sekarang. Yang keempat, pemanenan. Ciri-ciri buah yang siap panen adalah kulitnya itu sudah berwarna merah mengkilap. Jumbai buah itu atau sisik-sisiknya itu udah berwarna kemerahan dan warna hijaunya itu udah mulai berkurang. Mahkota buah mengecil dan pangkal buah menguncup atau keriput. Ukurannya buah itu bulat sekitar 400-600 gram. Dalam penanaman buah naga ini tentunya ada yang namanya kendala, ya kan. Kendala dari budidaya buah naga ini yang pertama, tunas tumbuh dengan lambat. Yang kedua, buah naga lama berbuah. Ketiga, buah naga tumbuh bunga tetapi nggak berbuah. Yang keempat, saat berbuah selalu gagal karena busuk dan bunganya gugur. Karena ada kendala, tentunya kita harus mencari solusi. Solusi yang pertama, untuk mempercepat pertumbuhan sebaiknya menggunakan pupuk kandang dengan menggunakan kotoran ayam, karena kotoran ayam ini mengandung unsur nitrogen lebih tinggi daripada fosfor dan kalium.
Agar cepat tumbuh buah, sebaiknya gunakan pupuk kandang dengan menggunakan kotoran kambing, karena kotoran kambing ini mengandung unsur fosfor lebih tinggi daripada nitrogen. Ketiga, buah naga membutuhkan penyerbukan agar bunga dapat berbuah. Nah, kalau nggak ada hewan penyerbukan, gunakan penyerbukan secara manual dengan cara mengawinkan bunga. Yang keempat, untuk mengatasi pembusukan dan gugur pada bunga, maka dapat diberikan KNO3 saat mulai muncul bakal bunga. Cukup sekian pembahasan mengenai tanaman buah naga dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.